Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 431 sampai 435. Selamat bersantai. Bab 431. Manusia, kamu memang punya beberapa trik. Sudah menghentikan serangan mereka hanya dengan satu gerakan. Petik 2. Suara gembira dari The Towering Tree Yao terdengar. Sebelum ini, ia telah menghadapi serangan dari 7 True Lord Ranks dan 100 True Spirit Realm Genius, yang sangat menyakitkan untuk itu. Ketika Zhao Feng pindah, dia memang mengubah situasi. Pada titik waktu ini, 20 hingga 30 Genius termasuk 2 True Lord Ranks telah jatuh ke Zhao Feng's Illusion City Maze. The Illusion City Maze dibangun di mata Zhao Feng di Illusion dan merupakan keterampilan jarak jauh yang luas. Dalam hal kedalaman, Illusion City Maze tidak lebih tinggi dari Eye of Illusion, tetapi kesulitannya adalah keterampilan energi mental yang tersebar luas dan dapat menjerat banyak musuh. Sebelum ini, Zhao Feng dibatasi oleh kultivasinya dan tidak mencoba untuk membuat keterampilan semacam itu. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bertemu lawan yang mencoba menang dengan angka. Sebagian besar dari mereka yang pernah dia hadapi adalah diri mereka sendiri atau dalam kelompok kecil. Keterampilan 4 mata garis darah lebih dari cukup. The Illusion City Maze dibuat di bawah situasi ini. Illusion City Maze secara khusus dibuat untuk melawan sejumlah besar orang. Tidak peduli berapa banyak yang Anda bawa, saya akan tetap membuat mereka berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. Petik 2. Zhao Feng bertengger di dahan pohon. Mata kirinya seperti jurang tanpa batas dan rambut birunya bertiup misterius dan jahat di angin, memamerkan bangsawan garis darahnya. Masalahnya adalah Zhao Feng Illusion City Maze ditempatkan di dekat celah di pohon Yao yang menjulang dan orang-orang di dekatnya bisa lebih terpengaruh. Di atas itu, Zhao Feng masih perlahan memperluas Illusion City Maze-nya. Brother Tree, semakin banyak kau membantu, semakin kuat teknik garis mata darahku. Senyum muncul di mulut Zhao Feng. Begitu dia mengatakan ini, Zhao Feng merasakan limpahan yang lebih kuat dari jiwa esensi memasuki dunia energi mentalnya. Itu adalah asal pohon Towering Yao. Weng, jiwa Zhao Feng segera dibersihkan seperti hujan musim semi mengalir turun. Perasaan ini seperti berendam di kolam spa. Cedera yang tersembunyi dan dalam semua bisa disembuhkan. Besar, Zhao Feng sangat gembira. Dengan pohon menjulang Yao membantunya, pemahamannya tentang roh inti esensi kayu menjadi 2 kali lebih efektif. Dalam situasi ini, tingkat energi mentalnya mulai mendekati tahap akhir True Lord Rank. The Illusion City Maze berkonsolidasi dan diperluas. Jumlah jenius jatuh ke Illusion City Maze meningkat tetapi jumlah yang berjuang menurun. Celepuk-celepuk, ada sesekali 1 atau 2 jenius yang jatuh dan menjadi pupuk Yao Towering Tree. Zhao Feng dengan sengaja membuat jalan keluar dan kekurangan di Illusion City Maze. Jalan keluar dan kekurangan ini berada di dekat tanah dan mereka yang berpikir bahwa itu mereka telah melarikan diri benar-benar berjalan melewati pintu kematian. Kita harus membunuh Zhao Feng untuk menyelamatkan para murid. Wajah Ye Yanyu menjadi dingin dengan niat membunuh saat pedang transparan muncul di tangannya. Dia berbalik untuk menghadapi Zhuang Wan'er. Zhao Feng hari ini berbeda dari masa lalu. Setidaknya 2 tahap True Lord Ranks diperlukan untuk memiliki kepercayaan diri. Zhao Feng bersembunyi di kedalaman pohon Yao yang menjulang dan memiliki keuntungan dalam lanskap tersebut. Peringkat True Lord yang normal akan diratakan, levelet menjadi pancake bahkan sebelum mereka mendekat. Hal utama adalah bahwa itu Zhao Feng sangat kuat dan 2 dari 3 jenazah True Lord Rank miliknya membunuh siapapun yang mereka darah. Bahkan dalam keadaan normal, hanya Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er yang bisa mengancam Zhao Feng. Menghadapi saran Ye Yanyu, wajah Zhuang Wan'er mulai ragu. Tidak, suara Zhuang Wan'er dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mengapa? Ye Yanyu sangat terkejut. Ye Yanyu, sepertinya kamu dipenuhi dengan kebencian dan rasa bersalah. Bunuh Zhao Feng. Bunuh pohon menjulang Yao. Berapa banyak lagi orang yang akan mati jika kita melakukannya? Apakah semua ini sepadan? Petik 2. Suara Zhuang Wan'er sangat menentukan. Ye Yanyu berhenti. Itu benar, 3 sekte telah membayar terlalu mahal untuk membunuh pohon Yao yang menjulang dan Pure Moon Spiritual Sekte telah kehilangan 3 True Lord Ranks termasuk Yuluo. Pada titik waktu ini, situasinya semakin buruk dan ilusi energi mental Zhao Feng yang luas menjebak banyak orang. Setiap orang punya kesempatan untuk mati. Semua orang dari Istana Iblis Bulan. Mundur. Zhuang Wan'er melihat sangat dalam pada pemuda berambut biru di cabang sebelum memberi perintah.
Para jenius Istana Iblis Bulan saling memandang sebelum mundur dan melakukan yang terbaik untuk mengambil sebagian dari yang lain dalam ilusi juga. Zhao Feng benar-benar tidak peduli tentang para jenius yang mundur ini dan berfokus terutama pada mereka yang berasal dari sekte spiritual Bulan Murni. Semua orang dari Istana Black Cliff mundur. Qi Gui telah terbangun dan memberi perintah setelah Zhuang Wan'er. Spesialisasi dalam garis mata-mata, dia mengerti betapa menakutkannya Zhao Feng saat ini. Garis darah mata Zhao Feng tidak dapat diukur. Qi Gui belum pernah melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin hanya 8 besar God's Eye yang bisa menekan Zhao Feng. Terlepas dari itu, tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui tahap awal yang normal, True Lord Ranks dan dengan roh inti Wood Essence yang mendukungnya, energinya terus-menerus. Terlepas dari Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu, mungkin tidak ada orang lain yang dapat mengambil 1 atau 2 mata dari Zhao Feng. Mundur, Ye Yanyu menggigit bibirnya dan memaksakan kemarahan dan keengganan di dalam hatinya. Mungkin ketiga sekte ini dapat membunuh Zhao Feng dan bahkan pohon menjulang Yao, tetapi berapa banyak orang yang akan hidup untuk melihatnya. Harga dan hadiah tidak sebanding satu sama lain. Itu karena ini Zhuang Wan'er menyerah. Setelah semua, pembalasan Istana Setan Bulan dan Zhao Feng tidak besar. Suster Ye, apakah kita benar-benar akan? Petik 2. Li Hong sangat tidak mau. Aku ingin membunuhnya 10 kali lebih banyak darimu, tapi berapa banyak yang harus mati untuk Yu Luo dan kematian perusahaan? Ye Yanyu menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tahu bahwa itu dia tidak bisa membunuh Zhao Feng lagi ketika Zhuang Wan'er mundur. Hanya dia dan Zhuang Wan'er yang dikombinasikan memiliki kemungkinan 50-60% untuk membunuh Zhao Feng. Hanya Lu Tianyi yang memiliki kemampuan untuk membunuh Zhao Feng sendiri. Hahaha, semua manusia ini mundur. Petik 2. The Towering Tree Yao tertawa. Kegembiraannya tak terlukiskan. Semua orang dari 3 sekte telah jatuh kembali, meninggalkan 10 hingga 20 mayat. Pada titik waktu ini, hanya 6 dari 10 peringkat Lord yang asli telah pergi. Mata ilusi Zhao Feng meninggalkan satu lagi True Lord Rank di belakang. Ekspresi dari mereka dari ketiga sekte itu gelap. Separuh kecil dari 10 True Lord Rank telah jatuh. Hanya memikirkan hal ini membuat hati para jenius menjadi dingin. Zhao Feng berdiri di cabang dan mengusir para jenius dari 3 sekte dengan matanya. Ketika mereka mundur 4-5 mil, dia berbicara, Brother Tree, jangan berhenti. Kami akan memukul anjing yang melarikan diri. Petik 2. Yakin, The Towering Tree Yao percaya pada kekuatan Zhao Feng dan mengerti bahwa itu ketiga sekte mungkin akan kembali setelah beberapa saat. Akan lebih baik untuk melumpuhkan musuh. Orang-orang ini telah mundur sejauh 4 hingga 5 mil dan keluar dari jangkauan akar saya. Bagaimana Anda akan merawat mereka? Petik 2. Pohon menjulang Yao bertanya, ada satu langkah yang bisa saya coba. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Dengan roh pendingin inti kayu mendukungnya, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan langkah itu. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan menjadi satu dengan alam dan memfokuskan semua energinya. Ini adalah pemahaman yang dia curi dari Xin Wuheng dan dia merasa seolah-olah niat ini telah melampaui batas peringkat Lord sejati. Pada saat yang sama, mata kiri Zhao Feng mulai memadatkan auranya. Mendadak, aura menakutkan kuno, tak terukur memancar dari Zhao Feng dan pohon menjulang Yao di bawah kaki Zhao Feng menjadi gelisah. Aura ini tampaknya berasal dari zaman kuno. Mungkinkah ini dari 10,000 Ancient Raches? Itu tidak mungkin. The Towering Wood Yards Wood Spirit Essence Soul mengalir di Zhao Feng tanpa kendali. Hehe, begitulah. Pemuda misterius yang melepaskan aura kuno tiba-tiba tertawa ringan. Segera setelah itu, pohon menjulang Yao merasa seolah tubuh Zhao Feng telah kehilangan jiwanya. Kesadaran Zhao Feng mengalir keluar dari cangkangnya dan melangkah ke dalam awan. Pada saat yang sama, para jenius dari 3 sekte telah mundur 5 hingga 6 mil, keluar dari jangkauan akar pohon Yao yang menjulang. Semua orang santai, bocah itu tidak akan berani keluar bahkan jika dia memiliki 100 nyali lagi. Petik 2. Bajingan ini hanya bergantung pada perlindungan pohon menara Yao. Jika dia berani mengikuti, dia akan menemukan kematiannya sendiri. Petik 2. Suara yang tidak terdengar dari antara kelompok. Namun, pada saat ini, semua orang merasakan tekanan yang tidak nyaman. Sepertinya ada mata di langit yang dengan dingin mengawasi setiap gerakan mereka. Kegelisahan dan tekanan menjadi semakin kuat. Beberapa dari mereka yang memiliki kultivasi rendah merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan seolah-olah mereka telah ditelanjangi dan dilemparkan ke dalam genangan es. Ya Lord,
Itu, beberapa jenius mendongak secara naluriah dan langsung menjadi lumpuh. Suara mereka bergetar dan menjadi linglung. Semakin banyak melihat ke langit dan sepertinya disambar petir. Tanpa sadar, Eye of Heaven biru transparan muncul di langit dan menyaksikan dengan dingin ke bumi di bawah. Mata itu, hati Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er bergetar. Semua orang di bawah peringkat benar akan gemetar karena tekanan itu. Mata ini lagi, kekuatan macam apa yang dimilikinya? Petik 2. Qi Gui menarik napas dalam-dalam. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat Eye of Heaven, kekuatan mata yang dibawa pertama kali tidak sekuat ini. Namun, aura dan momentum yang dibawa mata ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Qi Gui. Naluri memberitahu Qi Gui bahwa itu mata ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dia bayangkan. Ini adalah apa yang dicoba Zhao Feng. Para murid dari 3 sekte semuanya mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Jantung mereka bergetar dan tekanan energi mental yang tak terlukiskan membuat mereka tidak bisa bernafas. Di langit, mata langit yang tampaknya ada dengan langit dan bumi berkilau biru saat melihat bumi dengan dingin. Mata ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah? Ye Yanyu dan perusahaan melirik ke arah kedalaman hutan dengan tak percaya dan banyak jenius menyadari bahwa itu mata ini sangat mirip dengan mata kiri Zhao Feng. Qi Gui dari istana Blackcliff mengambil nafas dalam-dalam dan menjadi yang pertama mengenali mata ini. Pada saat ini, Eye of Heaven ini membawa tekanan besar pada para jenius. Qi Gui, kamu sepertinya tahu sesuatu. Apa mata ini dan kekuatan apa yang dimilikinya? Petik 2. Bahkan seseorang sekuat Ye Yanyu harus menekan kegelisahan di dalam hatinya. The Eye of Heaven melihat ke bawah dan tak terukur. Apa yang saya tahu terbatas, tapi saya dapat memastikan bahwa itu mata ini dapat menggunakan tekanan energi mental dan Zhao Feng pernah menggunakan skill ini 100 hingga 200 mil jauhnya untuk memadamkan Ghost Eye Dark Lamp saya. Ketangkasan ditulis di wajah Qi Gui. Itu adalah pertama kalinya kedua orang itu berbenturan dalam hal garis darah mata. 1 hingga 200 mil. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu sama-sama terkejut. Bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm tidak memiliki kemampuan menyerang seperti itu dari jauh. Apa batas dari Zhao Feng's Eye of Heaven? Hanya Zhao Feng yang tahu jawabannya. Mata spiritual godanya bisa pergi sejauh-sejauh mana dia bisa melihat. Dengan naiknya kultivasi, mata roh lord milik Zhao Feng bisa melihat dari jarak ribuan mil jauhnya. Tanpa pembatasan indranya, tidak ada kesulitan dalam dirinya melihat 2000 mil. Tentu saja, semakin jauh dia melihat, semakin banyak energi yang digunakan. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan melakukan ini. Itu adalah perasaan. Kesadaran Zhao Feng mengalir ke awan dan mengamati bumi di bawah ini. Seolah-olah dia memandang rendah dunia yang dia ciptakan. Hanya melakukan ini membuatnya bersemangat. Tentu saja, dalam proses ini, energi Zhao Feng segera digunakan. Meski penggunaan energi masih besar, jauh lebih kecil dari sebelumnya. Petik 2. Zhao Feng terkejut. Alasan dia menggunakan Eye of Heaven sekarang adalah menggunakan Rohwood Spirit Essence untuk mendukungnya. Melalui analisisnya, Zhao Feng sampai pada kesimpulan bahwa itu penggunaan energi akan bervariasi tergantung pada jarak. Semakin jauh dari lompatan, semakin banyak energi yang digunakan. Sebaliknya, Zhao Feng hanya melompat 5 atau 6 mil jauhnya dan pengeluarannya kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Ada alasan lain, pengeluaran akan berubah beberapa kali saat menggunakan serangan. Zhao Feng memikirkan kembali bagaimana dia telah memadamkan Ghost Eye Dark Lantern. Pada titik waktu ini, tingkat energi mental Zhao Feng berbeda dari sebelumnya dan dengan roh pendingin inti Wood mendukungnya, dia tidak perlu khawatir. Untuk 1 atau 2 napas berikutnya, Zhao Feng fokus pada mengalami sensasi ini. Dengan matanya yang melayang di udara, dia memiliki koneksi dengan tubuhnya tetapi tidak bisa mengendalikan gerakan tubuhnya. Zhao Feng masih menyadari bahwa itu di bawah kondisi ini penggabungannya dengan alam mencapai tingkat yang luar biasa. Ini juga mengapa ketika semua energinya terfokus dan dia menjadi satu dengan alam, lebih mudah baginya untuk mencapai keadaan ini. Selain itu, kontrol mata roh lord milik Zhao Feng lebih baik karena dia bergabung dengan langit dan bumi. Bahkan seorang sovereign akan dipindahkan ke sini. Mari kita lihat apakah saya bisa menggunakan garis mata-mata saya di negara ini. Hati Zhao Feng pindah. Tanpa sadar, beberapa napas telah berlalu dan para jenius dari ketiga sekte itu tidak tenang. Mereka menghormati dan menghormati mata surga. Tekanan tak terlihat tetap ada di hati mereka. Bajingan Zhao, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bertarunglah.
Seorang pahlawan tidak bersembunyi dan menonton dari jauh. Petik 2. Ekspresi Li Hong redup. Tekanan yang tidak tenang membuatnya waspada tetapi juga marah. Betul, jika Anda memiliki kemampuan, keluar dan berkelahi. Petik 2. Para jenius dari 3 sekte setuju. Mockery muncul di Eye of Heaven. Ice Soul Shooting Line. Petik 2. Suara dingin misterius terdengar dalam energi mental. Weng, mata besar itu tampaknya berisi jurang es yang menyala dan mengeluarkan seberkas sinar tebal. Siu, sinar cahaya setengah transparan dan tidak bisa ditangkap dengan spiritual sense saat terbang. Hati-hati, Ye Yanyu berseru secara naluriah. Pada saat itu, surga bergema dengan Yuan Qi dingin dan kekuatan asli ini berasal dari Eye of Heaven. Serangan itu secepat kilat dan dipenuhi es Yuan Qi. Pada saat yang sama, memancarkan aura kuno yang elegan. Huang, Li Hong tidak bisa bereaksi sama sekali dan sinar cahaya menembus tubuh dan jiwanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu Eye of Heaven bisa menyerang secara langsung dan menjadi begitu cepat. Jari-jari 1 mil di sekitar Li Hong membeku dan daerah itu tampaknya menjadi sangat dingin. Tubuh Li Hong menjadi kaku dan mulutnya terbuka lebar. Segera setelah itu, tubuhnya mulai membeku menjadi patung. Saya tidak berpikir bahwa itu Eye of Heaven bahkan dapat meningkatkan kekuatan mata darah saya. Tatapan Zhao Feng tetap di langit. Energi yang digunakan dalam serangan itu sangat besar dan itu beberapa kali normal. Namun, efeknya juga sangat jelas. The Eye of Heaven bergabung ke langit dan sangat meningkatkan jumlah Yuan Qi yang dipanggil. Di negara bagian itu, tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui batas normalnya. Manusia, kekuatan asal saya cepat memudar. Suara sedih The Towering Tree Yao terdengar. Ada kerugian saat ada hadiah. Bukankah aku baru saja menyelesaikan tahap akhir True Lord Rank? Petik 2. Zhao Feng tetap bergeming. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani melakukan ini dengan mudah. Tetapi sekarang tingkat energi mentalnya lebih kuat daripada tingkat awal yang normal, True Lord Ranks, dan mendapat dukungan dari roh inti esensi Wood. Dalam proses ini, mata roh Lord milik Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan Wood Spirit Essence Soul. Weng, jiwa Zhao Feng diisi ulang dan memperoleh pemahaman dari roh inti esensi Wood. Hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng telah meningkat dengan cepat. The Wood Spirit Essence Soul memang hidup sesuai dengan namanya yang bermanfaat bagi mereka di Origin Core Realm yang mencoba untuk memahami jalan menuju Realm Void God. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kebahagiaan. Dekat dengan tanah. Saudara Li Hong, jenius dari Pure Moon Spiritual Sekte berseru. Mereka telah menyaksikan Eye of Heaven menembakkan seberkas cahaya dan membekukan Li Hong ke sebuah ice block. Saudara Li Hong, semua orang berteriak dan mencairkan es yang membekukannya tetapi Li Hong tidak memiliki reaksi apapun. Aura kehidupan di tubuhnya belum sepenuhnya hilang, tetapi dia tidak bereaksi. Serangan dingin yang ekstrim telah membekukan pikirannya untuk selama-lamanya. Kecuali seorang raja di Realm Void God tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Petik 2. Qi Gui menarik napas dingin. Tidak ada yang mungkin bisa selamat dari gerakan itu. Li Hong pada tahap akhir True Lord Rank selesai dengan satu tatapan mata dan bahkan Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er hanya memiliki 50% peluang untuk bertahan hidup. Hati para jenius langsung terguncang dan beberapa bahkan membungkuk sehubungan dengan mata di surga. Semua orang santai, metode ini tidak dapat digunakan beberapa kali. Petik 2. Qi Gui sangat yakin, dia telah kehilangan hampir semua kekuatan tempurnya dan Zhao Feng mungkin tidak akan membuang-buang tenaga untuk menghabisinya. Sekarang, dari 6 True Lord Ranks, hanya 4 yang memiliki kemampuan bertarung. Qi Gui dan Li Hong keduanya tidak bisa berbuat banyak. Mundur dari ngarai ini. Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er saling bertukar pandang saat mereka melirik ke dalam Eye of Heaven sebelum mundur dengan cepat. The Eye of Heaven menghilang dari awan. Zhao Feng menghembuskan nafas panjang saat kesadarannya kembali ke tubuhnya. Langkahnya baru saja berlangsung hanya beberapa napas tetapi 30-40% dari energi garis mata darahnya telah digunakan dan ini adalah dengan roh semangat Wood Spirit mendukungnya. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan menggunakannya dengan mudah. Manusia, sepertiga dari roh esensi roh kayu saya digunakan saat itu. The Towering Tree Yao setengah khawatir dan setengah bahagia. Itu bahagia bahwa itu True Lord Ranks dari 3 sekte telah dilemahkan oleh lebih dari setengah. Tetapi sedih bahwa itu banyak energi yang digunakan. Nilai sepertiga dari roh jiwa esensi roh tak terukur. Sebagian dari itu diserap oleh Zhao Feng sementara bagian lain digunakan. Tepat pada saat ini, saudara Zhao Feng,
istana berharga reruntuhan akan segera turun tetapi ada berita buruk. Lu Tianyi yang menempati peringkat pertama dari 10 True Lord Ranks mendekat. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar dalam pikirannya. Lu Tianyi. Hati Zhao Feng bergerak. Orang ini adalah jenius terkuat di antara mereka yang telah memasuki reruntuhan dan tampaknya, kultivasinya telah mencapai setengah langkah asal inti realem. Zhao Feng membuka mata spiritual godanya dan melihat sosok malas yang sedikit lemak mendekati ngarai misterius beberapa ratus mil jauhnya. Angin aneh di luar ngarai misterius sudah cukup untuk memblokir jejak Reng Lord sejati. Pemuda malas melambaikan tangannya. Ledakan, telapak emas merobek jalan melalui angin ngarai misterius. Angin terkuat di sana bahkan bisa mengoyak True Lord Ranks, tapi orang ini baru saja merobeknya. Hati Zhao Feng bergetar. Sebuah gerakan santai dari pemuda menciptakan kekuatan melebihi peringkat Lord sejati. Itu bahkan lebih kuat dari mata surga Zhao Feng. Saudara Lu, para murid yang mundur dari Pure Moon Spiritual Sekte berseru. Lu Tianyi, para jenius dari Istana Blackcliff dan Istana Setan Bulan penuh dengan waspada dan hormat. Sosok Lu Tianyi melintas ke ngarai dan kecemerlangannya dari Yuan Qi membuat pohon menjulang Yao di dekatnya merasakannya dan mengutuk. Manusia, sepertinya kita tidak bisa melarikan diri dari ini. Suara pahit The Towering Tree Yao terdengar. Zhao Feng tahu bahwa itu kedatangan Lu Tianyi memberi pohon menara Yao suatu perasaan bahaya. Jika pohon menjulang Yao berada di puncaknya, mungkin bisa melawan Lu Tianyi tapi setelah dipukul oleh perlindungan Dewa Void, batang utamanya terungkap. Selanjutnya, pohon menjulang Yao telah menggunakan banyak roh kayu Essence Soul dalam menghadapi serangan dari 3 sekte sehingga kekuatannya telah turun. Lu Tianyi ini memang kuat. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk menantang mereka di Void God Realm dan seseorang yang tidak bisa aku tangani. Zhao Feng menghela nafas di dalam hatinya. Sebelum ini, Zhao Feng telah melukai lebih dari setengah dari 10 True Lord Ranks tetapi ini terutama karena dia memiliki perlindungan menjulang pohon Yao. Dalam pertempuran 1 lawan 1, Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Ye Yanyu atau Zhuang Waner. Setelah semua, kekuatan tempur dari keduanya setidaknya sebanding dengan wakil patriark darah besi dan mereka bisa menantang setengah langkah normal Origin Core Realm. Kekuatan Lu Tianyi telah mencapai tingkat lain. Melalui pemeriksaan mata spiritual Lordnya, Zhao Feng melihat bahwa itu setiap tindakan Lu Tianyi mengandung kekuatan bumi. Itu karena ini angin aneh bisa dicabik oleh Lu Tianyi dengan santai. Baik Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak dapat melakukan ini. Brother Tree, kita tidak perlu melawan seseorang yang tidak bisa kita lakukan. Istana harta berharga akan segera muncul. Anda hanya perlu memberikan semua dukungan Anda dan menyerahkan sisanya kepada saya. Petik 2. Suara Zhao Feng masih tenang, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan bahaya. Jika bukan karena fakta bahwa itu istana berharga reruntuhan pasti akan turun, Zhao Feng akan melarikan diri berabad-abad yang lalu. Tinggal di belakang hanya berarti kematian. Memerangi Lu Tianyi dan True Lord Ranks lainnya mirip dengan menantang Origin Core Realm Sovereign. Apa perbedaan antara mendekati kematian dan menantang seorang yang berdaulat? Manusia, kamu sudah membawakanku terlalu banyak kejutan. Semoga Anda bisa terus melakukannya. Petik 2. The Towering Tree Yao emosi stabil saat ia mengedarkan semangat Wood Essence Soul untuk mendukung Zhao Feng. Pada saat ini, tidak ada yang peduli tentang berapa banyak energi yang digunakan. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada dihapus dari planet ini. Pada saat yang sama, Lu Tianyi bertemu dengan para jenius sekte spiritual bulan murni. Melihat sosok dari 3 sekte Lu Tianyi tertegun, apa yang terjadi? Dalam 10 True Lord Ranks, selain dia, nomor 2 dan 3 juga ada di sini. Kerugian dari sekte spiritual bulan murni membuat marah Lu Tianyi. Di antara 3 sekte, sekte spiritual bulan murni kehilangan paling banyak. Yu Luo telah meninggal, Li Hong sama seperti yang sudah mati dan ada True Lord Ranks dan True Mystic Ranks lainnya yang mati. Saudara Lu, kamu datang tepat pada waktunya. Membunuh bocah itu akan hampir pasti. Petik 2. Ye Yanyu sangat gembira. Lu Tianyi sekarang lebih terkejut lagi. Sister Ye yang biasanya tenang penuh dengan niat membunuh. Segera, Ye Yanyu mengatakan yang sebenarnya kepada Lu Tianyi. Hal seperti itu terjadi. Mendengar ini, Lu Tianyi sangat marah. Kapan murid inti dari sekte spiritual bulan suci telah dipermalukan sampai tingkat seperti itu? Kamu santai, tunggu aku untuk membunuh bajingan itu. Petik 2. Kemalasan Lu Tianyi lenyap saat kedua matanya menjadi seterang bulan. Ada garis-garis darah di dalamnya dan dia tampak seperti dewa pembunuh. Pada saat ini,
Lu Tianyi merasakan sesuatu dan melihat ke arah langit. Sua, mata biru muncul di langit dan sepertinya ada dengan langit dan bumi saat itu menatapnya dengan dingin. Ini adalah garis mata bajingan-bajingan itu. Saya belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Petik 2. Lu Tianyi melompat ketakutan. Dia berpikir bahwa ini adalah keturunan dari salah satu mata lord. Jika itu adalah pewaris sejati dari 8 mata Dewa Agung, bahkan Lu Tianyi akan khusyuk. Pada titik waktu ini, mata di awan menatap dingin dan melepaskan tekanan yang tak terlukiskan. Terlepas dari Lu Tianyi, every orang lain merasakan tekanan yang dalam. Setelah semua, energi mental Zhao Feng sendiri telah mencapai tahap akhir True Lord Rank dan dia mendapat dukungan dari roh inti esensi Wood. Niatnya tidak jauh berbeda dengan milikku, tetapi itu memiliki sesuatu yang sepertinya tidak dapat kupahami. Lu Tianyi berdiri diam dan matanya seperti bulan emas yang memerintah tertinggi. Meskipun dia tidak bergerak, pusaran air dari surga bumi Yuan Qi mengelilinginya dan membawa kekuatan alam yang tak tertahankan dengannya. Menghancurkan, bulan emas yang cemerlang muncul di telapak tangan Lu Tianyi dan melesat ke langit. Para jenius dari 3 sekte semua menahan nafas mereka saat mereka mengungkapkan ekspresi tertegun. Langkah Lu Tianyi saat itu memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan desa dan bahkan aura dari mata surga ditekan. Bulan emas membawa kekuatan destruktif atas daerah di mana Eye of Heaven berada dan di mana-mana dalam 3 hingga 4 mil diselimuti. Bahkan pohon menjulang Yao merasakan gemetar dan siulan Yuan Qi membuat cabangnya bergetar. Setelah semuanya selesai, meskipun awan di langit rusak, Eye of Heaven masih baik-baik saja dan menatap Lu Tianyi dengan main-main. Lu Tianyi, mata ini adalah eksistensi hampa dan serangan di bawah realm Void God tidak dapat benar-benar menghancurkannya. Cara termudah adalah membunuh si brengsek itu. Petik 2. Suara lemah Chi Gui terdengar. Serangan Lu Tianyi sangat kuat, tetapi itu digunakan secara salah dan tidak berbeda dengan menyerang udara. Kecuali itu adalah ahli yang mengkhususkan diri dalam Dao of the Soul atau memiliki garis keturunan mata yang sebanding dengan Zhao Feng, akan sangat sulit untuk menghancurkan Eye of Heaven. Menarik, Lu Tianyi tidak terlalu terkejut. The Eye of Heaven telah memberinya perasaan bahwa itu tidak bisa dihancurkan, tetapi Lu Tianyi tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, dia mengirim beberapa serangan lagi ke Eye of Heaven membuat para jenius di dekatnya gemetar. Namun, semua upaya ini berakhir dengan kegagalan. The Eye of Heaven masih bisa dilihat dan membawa lebih banyak tekanan pada mereka. Konyol, Lu Tianyi tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia tidak tahan ditertawakan oleh mata. Saudara Lu, cepat pergi dan bunuh bajingan itu. Zhao Feng masih belum mundur setelah melihat Anda tiba. Saya khawatir sesuatu akan terjadi. Petik 2. Ye Yanyu merasa tidak nyaman. Ini adalah naluri yang datang dari berinteraksi dengan Zhao Feng. Oke, aku akan pergi membunuh bajingan itu sekarang. Lu Tianyi menganggukkan kepalanya. Dia hanya akan sedikit mendengarkan Ye Yanyu karena keduanya adalah murid raja di Void God Realm dan dalam hal bakat, Ye Yanyu lebih muda darinya dan masa depannya tidak di bawahnya. Sosok Lu Tianyi melintas saat dia menyerang arah pohon Yao yang menjulang. Para jenius dari 3 sekte merasa mata mereka kabur dan Lu Tianyi hanya terbang sejauh setengah mil. Bahkan Zhao Feng yang melihat ke langit ketakutan. Kecepatan Lu Tianyi terlalu cepat dan hanya membutuhkan 10 langkah atau lebih untuk tiba di sini. Eye of Ice Soul, The Eye of Heaven tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya ke arah Lu Tianyi. Lu Tianyi menemukan bahwa itu tindakannya menjadi lebih lambat dan sikap dingin memasuki pikirannya, mencoba membekukan pikirannya. Di atas itu, mata roh es Zhao Feng memanggil langit bumi Yuan Qi dan seketika semuanya di sekitar Lu Tianyi menjadi tertutup es. Zhao Feng tidak menggunakan Ice Soul Shooting Line kali ini karena Eye of Ice Soul dapat mengurangi kecepatan gerakan Lu Tianyi dan Zhao Feng tahu bahwa itu Ice Soul Shooting Line atau Lightning Fire God's Eye tidak akan mampu melukai Lu Tianyi. Sebagai tingkat energi mental yang terakhir adalah pada setengah langkah asal inti realem. Hehe, tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakiku. Lu Tianyi tertawa ringan saat langit bumi Yuan Qi di sekitarnya melolong. Mata Ji Feng dari jiwa Feng Feng sudah cukup untuk membekukan True Lord Ranks yang normal dan memperlambatnya. Dalam waktu lama, mereka akan menjadi mirip dengan apa yang terjadi pada Li Hong. Namun, Lu Tianyi tidak dirugikan sama sekali. Satu-satunya efek adalah kecepatannya melambat. Tingkat energi mentalnya lebih tinggi dari milikku dan setengah item yang melindungi jiwa. Zhao Feng melihat dengan sangat jelas dengan mata langitnya. Tidak jarang ada keajaiban seperti Lu Tianyi,
Ye Yanyu, dan Zhuang Waner yang memiliki barang-barang pelindung. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak benar-benar ingin menggunakan serangan energi mental terhadap mereka yang memiliki energi mental yang kuat dan barang-barang pelindung jiwa yang baik. Aku hanya bisa menghentikan Lu Tianyi dengan melakukan ini. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Pada saat yang sama, pohon menjulang Yao merasakan niat Zhao Feng dan menuangkan gelombang murni jiwa esensi ke dunia energi mental Zhao Feng. Di bawah keadaan Eye of Heaven, Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan dari roh inti esensi Wood dan menyimpan sedikit di dalam mata spiritual Lordnya. Lu Tianyi menemukan bahwa itu pikirannya menjadi lebih lambat dan kekuatan dari Eye of Ice Soul menjadi semakin kuat. Tekanan dari Eye of Heaven meningkat. Pada saat ini, Zhao Feng menerima bantuan dari pohon menjulang Yao dan hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng melampaui puncak normal True Lord Ranks. Dalam hal kekuatan energi mental, Zhao Feng tidak terlalu jauh dari Lu Tianyi. Tentu saja, dalam hal tingkat energi mental yang sebenarnya, Zhao Feng masih di tahap akhir True Lord Rank. Semua ini karena harta karun terbesar pohon menjulang Yao, jiwa esensi roh Wood. Bahkan Sovereigns di Origin Core Realm akan menganggap ini bermanfaat. Selanjutnya, Zhao Feng telah menyerap, menyimpan dan menggunakan lebih dari 1/3 dari roh inti semangat kayu dari awal hingga sekarang. Keruntuhan Saintil Ungu. Di dalam area cabang yang padat penduduk, Zhao Feng sepertinya adalah cangkang tanpa jiwa. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi rambut birunya melambai di udara. Di sebelahnya ada mayat perak darah dengan ekspresi bengis. Auranya sebanding dengan tingkat awal True Lord Rank dan itu seperti penjaga setia. Namun, pada saat ini, True Lord Rank darah perak hantu ini bergetar dengan gelisah. Bahkan pohon menjulang Yao yang melindungi keduanya menghela nafas putus asa. Beberapa mil jauhnya, angka Lu Tianyi yang sedikit gemuk dan malas ditutup selangkah demi selangkah. Setiap gerakan dan tindakannya menyebabkan surga bumi Yuan Qi dalam beberapa ratus mil untuk bersiul dan menyebabkan angin melolong. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan bergerak maju sejauh setengah mil. Tingkat Lu Tianyi telah melampaui True Lord Ranks normal dan semua orang yang hadir tercengang. Mereka yang berasal dari Puremun Spiritual Sect mengangkat kepala mereka dengan bangga dengan harapan. Ye Yanyu berada di antara kelompok dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan broter Lu di sini, bahkan pohon menjulang Yao tidak bisa melindungi Zhao Feng. Dalam hal kekuatan, saudara Lu tidak jauh dari pohon Yao yang menjulang. Namun, pohon menjulang Yao terluka dan kekuatannya bahkan bukan setengah dari kekuatan tempur puncaknya dan memiliki cacat yang sangat jelas. Berpikir sampai di sini, Ye Yanyu menatap langit. Di awan, udara biru besar tampak dingin di bumi. Keberadaan Eye of Heaven membawa kegelisahan dan tekanan pada murid-murid dari 3 sekte. Bahkan ranking Lord sejati merasa sulit untuk menolak Eye of Heaven. Tanpa sadar, Ye Yanyu merasa tidak nyaman selama itu masih ada di sana. Tiba-tiba, langkah-langkah Lu Tianyi berhenti dan melambat. Tekanan energi mental dan kedinginan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Para murid dari 3 sekte tersentak dan semua orang yang melihat ke dalam mata merasakan kedinginan memasuki dunia energi mental mereka. Semua orang hati-hati, jangan menatap mata, Qi Gui berseru dengan nada dalam. Pada titik waktu ini, kekuatan yang diperlihatkan oleh Eye of Heaven adalah sesuatu yang hanya bisa dia pandang dan orang yang menghadapi Eye of Heaven ini adalah Lu Tianyi. Jenius yang tersisa dari 3 sekte hanya sedikit terpengaruh dan mereka beberapa mil jauhnya. Namun demikian, bahkan True Lord Ranks normal tidak berani melihat Eye of Heaven di udara. Sebelum indera mereka dibatasi, para murid dari ketiga sekte bahkan tidak dapat melihat Zhao Feng dan satu-satunya hal yang mereka lihat adalah mata langit ini. Ini Zhao Feng, bersembunyi di belakang tetapi dapat menggunakan metode ini untuk melawan para murid dari ketiga sekte. Petik 2. Qi Gui menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Zhao Feng tidak memusatkan perhatian pada mereka tetapi pada Lu Tianyi. Zhao Feng saat ini telah jiwanya diperkuat dan jauh lebih kuat dari puncak normal peringkat Lord sejati. Pada saat kritis ini, pohon menjulang Yao mendukungnya tanpa batasan. Di bawah Eye of Heaven State, mata spiritual Lord Zhao Feng dengan cepat menyerap Spirit Wood Essence Soul dan memungkinkan jiwanya untuk meningkat dengan cepat. Nak, jangan biarkan aku mendekatimu. Lu Tianyi meraung saat niat membunuh terwujud di mata bulan kemasannya. Namun, pikiran dan tubuhnya tampaknya telah jatuh ke dalam kolam beku dan dia sangat lambat dan kaku. Setiap tindakannya akan memakan waktu beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Apa yang membuat Lu Tianyi marah adalah bahwa itu meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, dia bahkan tidak melihat seperti apa lawan itu.
Berkelahi di udara adalah kemampuan terbaik Eye of Heaven. Di mana saja Eye Spiritual Lord dapat melihat, Eye of Heaven dapat muncul. Membunuh orang dari 1000 mil, yang legendaris adalah kenyataan bagi Zhao Feng. Selanjutnya, mata Spiritual Lord penuh dengan metode yang tidak dapat diblokir. Para murid dari 3 sekte di belakang melihat kemajuan Lu Tianyi dalam keterkejutan. Dia akan mengambil langkah lalu berhenti sejenak sambil perlahan mendekati pohon Yao yang menjulang. Ini adalah pertentangan kekuatan yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambil Lu Tianyi, kemenangan menjadi selangkah lebih dekat. Jika Lu Tianyi mendekat, saya tidak akan bisa melawan. Kesadaran Zhao Feng ada di langit, dia melihat ke bawah. Tingkat energi mentalnya hampir mencapai tingkat di mana dia bisa melawan Lu Tianyi. Namun, dalam hal kekuatan tempur, Lu Tianyi hampir memiliki kemampuan untuk menantang mereka di core realm asal. Setidak-tidaknya, wakil kepala sekolah agama besi dan elder kerajaan kekaisaran tidak cocok. Setelah Lu Tianyi mendekat, Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Untungnya, target Zhao Feng tidak melawan Lu Tianyi dan murid-murid dari ketiga sekte. Itu sudah merupakan keajaiban baginya untuk mendorong 100 murid dari 3 sekte kembali dan membunuh banyak dari 10 True Lord sejati. Pergi, Zhao Feng memerintahkan mayat perak darah di sampingnya untuk mengisi daya. Meskipun dia mencoba yang terbaik, Lu Tianyi masih semakin dekat. So, ketika Lu Tianyi mendapat sekitar 100 hingga 200 meter, darah perak True Lord Reng hantu mayat lap out. Sialan, bocah ini, ekspresi Cigui sedikit jelek karena mayat hantu ini belum lama adalah miliknya. Melihat True Lord Reng hantu mayat mengisi, Lu Tianyi hanya samar-samar melihatnya dan tidak memasukkannya ke matanya. Meskipun ia dibatasi oleh Eye of Ice Soul, True Lord Rangs normal masih bisa dibunuh oleh jentikan jari-jarinya. Eye of Illusion, The Eye of Heaven tiba-tiba melepaskan gelombang energi mental ke udara. Lu Tianyi merasa seolah-olah Eye of Heaven diperluas ke sisi lain dunia. Sua, hati Lu Tianyi bergetar dan dia sekarang berdiri di daerah tanpa batas yang dipenuhi es. Sebuah penjara petir dan es menahannya dengan tawanan dan rantai demi rantai membatasinya saat tubuhnya terus menyempit. Kamu adalah Zhao Feng. Mata emas Lu Tianyi menyempit saat dia melihat pemuda berambut biru di depannya. Bahkan sejak bentrokan pertama mereka, ini adalah pertama kalinya dia melihat lawan dan itu masih buram. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi Lu Tianyi masih tidak bisa melihat wajah Zhao Feng. Ini berarti Lu Tianyi belum melihat Zhao Feng yang sebenarnya, tetapi lawan tahu seperti apa tampangnya. Berpikir sampai di sini, Lu Tianyi merasa betapa mengerikannya orang ini. Tidak heran dia bisa memaksa murid-murid dari 3 sekte untuk mundur dan 10 Reng Lord sejati untuk bergabung. Istirahat, mata emas Lu Tianyi berkilauan saat luapan niat tajam menembus Eye of Illusion Zhao Feng. Sungguh niat energi mental yang kuat. Itu menembus Eye of Illusion saya secara langsung. Petik 2. Zhao Feng dipindahkan saat dia melihat ke bawah. Dia hanya merasakan niat yang sama dari Yu Tianhao. Meskipun niat energi mental Lu Tianyi tidak unik seperti Yu Tianhao, tingkat energi mentalnya dan kultivasi jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mayat perak darah itu menuju Lu Tianyi. Ice Soul Shooting Line, sinar cahaya dingin menghantam Lu Tianyi. Huang, sosok Lu Tianyi samar-samar bergetar saat seberkas kuat kekuatan dingin menembus jiwanya. Di bawah kondisi Eye of Heaven, tingkat energi mental dan kekuatan Zhao Feng mencapai maksimum. Karena dukungan tak berujung dari Triying Yao, Zhao Feng bisa bertahan hingga sekarang dan terus bertarung. Menyerang, hati Zhao Feng melompat. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mayat perak darah untuk menyerang Lu Tianyi. Pada saat ini, Lu Tianyi dipukul oleh Ice Soul Shooting Line dan tubuhnya membeku, tidak dapat bereaksi. Mayat perak darah membuka mulutnya dan menggigit Lu Tianyi. Huang, sebuah ki emas murni roh sejati tiba-tiba membuka dan mengirim mayat perak darah terbang. Retak, salah satu lengan mayat itu pecah dan tubuhnya hampir terbelah menjadi 2. Bagaimana ini mungkin? Ia bahkan tidak dapat menembus ki perlindungan roh sejati. Petik 2. Hati Zhao Feng menjadi serius. Lu Tianyi pertama kali dipenjara oleh Eye of Illusion untuk sesaat dan kemudian terkena Ice Soul Shooting Line dan kesempatan ini digenggam sempurna oleh mayat perak darah. Semua waktu ini ditangkap dengan sempurna oleh Zhao Feng, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu mayat perak darah itu bahkan tidak dapat menghancurkan ki Spirit of Spirit yang dilindungi Lu Tianyi dan hampir pecah sebagai gantinya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat kekuatan pertempuran Lu Tianyi. Dia hampir mencapai tingkat inti-inti asal.
Tidak heran dia bisa bertahan hidup dari dikejar oleh binatang di Originity Realm. Menghancurkan, Lu Tianyi melambaikan telapak tangannya dan mayat perak darah itu hancur berkeping-keping oleh kilatan bulan emas. Ledakan, True Lord Reng darah perak mayat hancur dan gelombang kuat udara emas menyapu semuanya dalam radius 1 mil sampai 2 mil dan bahkan ke tempat Zhao Feng berada. Bajingan ini, menggunakan mayat hantu saya sebagai umpan meriam. Petik 2. Qi Gui di belakang mengertakkan giginya. Sua, kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya. Wajahnya pucat dan bergetar sedikit dari embusan angin emas yang kuat. Zhao Feng tanpa ekspresi setelah kehilangan satu mayat hantu True Lord Reng. Ceng-ceng, dua mayat racun perak gelap muncul dekat dengan Zhao Feng. Di atas itu, seekor kalajengking kecil seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Tubuhnya memiliki titik-titik di atasnya, tetapi matanya merah dan dingin. Kalajengking kecil bertitik ini adalah salah satu yang ditemukan Zhao Feng di dalam gua. Peringkat garis keturunan kalajengking muda ini tidak lebih lemah dari kalajengking raksasa kuno dan itu adalah jenis bervariasi yang masa depannya tidak dapat diukur. Meskipun kekuatan kalajengking ini tidak dapat mengancam mereka di alam semesta sejati, itu mewarisi semua racun kalajengking kuno dan bahkan mungkin lebih kuat. Mata Zhao Feng melintas. Secara teoritis, racun kalajengking muda mampu membunuh mereka di alam semesta sejati, tetapi di bawah kondisi itu bisa memotong kulit lawan dan mengambil darah terlebih dahulu. Keuntungan lain dari kalajengking adalah bahwa itu kecil dan mudah diabaikan. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Dalam situasi normal, dia pasti akan mengangkat kalajengking muda ini sendiri. Itu memiliki kesempatan untuk menjadi lengan kiri dan kanannya dan statusnya hanya di bawah kucing pencuri kecil. Bahkan jika Zhao Feng tidak dapat menaikkannya sendiri, dia bisa menjual kalajengking muda ini seperti pada lemparan naga rising yang akan dijual dengan harga tinggi. Namun, pada saat kritis ini, Zhao Feng harus membuat pilihan. Dia sudah kehilangan jenazah True Lord Reng yang mencoba menghentikan Lu Tianyi dan memenangkan waktu. Hilangnya mayat hantu darah perak memungkinkan Zhao Feng untuk memahami kekuatan Lu Tianyi lebih banyak. Dan sekarang dua jasad perak gelap Zhao Feng dan kalajengking muda mungkin perlu dikorbankan. Namun, Zhao Feng tidak ragu terlalu banyak karena manfaat dari pohon Yao yang menjulang itu jauh lebih berharga. The Wood Spirit Essence Soul telah memperkuat jiwa Zhao Feng ke puncak True Lord Reng dan sangat meningkatkan kekuatan mata Zhao Feng. Sebagian besar True Lord Ranks di bawah Origin Core Realm tidak akan mampu menghentikan garis mata Zhao Feng. Selain itu, meskipun ini hanya kenaikan sementara, roh inti esensi kayu mengandung hukum kehidupan yang disimpan oleh mata spiritual Lord. Dengan manfaat ini, Zhao Feng memiliki lebih dari 10 kali kesempatan lebih tinggi untuk menembus Real Core Originum dari True Lord Ranks normal lainnya. Dibandingkan dengan ini, hilangnya satu atau dua jenazah True Lord Reng hantu atau kalajengking anak-anak itu tidak ada apa-apanya. Mata Zhao Feng tenang dan membuat pilihan yang menentukan. Miao miao, kucing kecil pencuri tiba-tiba muncul di pundaknya. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari kalajengking anak muda. Kamu ingin menyerang? Zhao Feng berkomunikasi dengan kucing pencuri kecil itu. Pada saat ini, Lu Tianyi telah pulih dan mendekati pohon Yao yang menjulang. Dia mengayunkan telapak tangannya dan cahaya keemasan muncul yang menghantam cabang-cabang. Boom Peng, The Towering Tree Yao melambaikan dahannya dengan kacau saat berjuang kembali dan mencoba untuk menghentikan jejak Lu Tianyi. Target Lu Tianyi bukanlah pohon Yao yang menjulang, melainkan Zhao Feng yang berada di kedalaman ranting-ranting. Di antara 10 peringkat sejati, mungkin hanya Lu Tianyi yang memiliki kekuatan untuk mengisi ke dalam wilayah Yao Towering Tree dan mencoba membunuh Zhao Feng sendiri. Manusia, saya tidak bisa menghentikannya lebih lama. The Towering Tree Yao yang tak berdaya dan suara yang menggembung terdengar. Karena hilangnya Wood Spirit Essence Soul, kekuatan tempurnya hanya setengah dari puncaknya dan tidak dapat menghentikan Lu Tianyi. Eye of Ice Soul. Kesadaran Zhao Feng sekali lagi menghilang dari tubuhnya saat mata biru besar muncul di langit yang melihat ke bawah dengan dingin dan mengunci Lu Tianyi. Sosok Lu Tianyi gemetar saat pikiran dan tubuhnya melambat. Miao miao, kucing pencuri kecil menghilang dari bahu Zhao Feng. Sua-sua, bersamaan dengan itu, menghilang adalah kalajengking anak muda. Dua mayat racun perak gelap berdiri di kiri dan kanan Zhao Feng dan tidak menyerang. Kucing pencuri kecil, terserah kamu. Zhao Feng dengan dingin menatap Lu Tianyi dengan Eye of Ice Soul-nya. Di bawah kondisi ini, kekuatan mata es jiwa sangat meningkat dan mampu memperlambat Lu Tianyi. Apa yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa itu kucing pencuri kecil itu tidak hanya bisa membuat dirinya tidak terlihat,
itu juga bisa membuat kalajengking anak muda tidak terlihat. Meskipun Zhao Feng memiliki Yin Shadow Cloak, harta warisan yang bisa menyamarkan dirinya, itu terbatas pada dirinya sendiri dan tidak bisa membuat orang lain tidak terlihat bersamanya. Dari yang satu ini bisa melihat bahwa itu ketika kucing pencuri kecil tumbuh, kemampuannya juga menjadi lebih kuat. Zhao Feng berharap apa yang akan dilakukan kucing pencuri kecil itu untuk mencoba menghentikan atau memperlambat jejak Lu Tianyi. Dari situasi saat ini, hampir tidak mungkin untuk membunuh Lu Tianyi. Dari awal hingga akhir, Zhao Feng fokus pada kata-kata, melambatkan, dan mencoba yang terbaik untuk memperlambat pendekatan Lu Tianyi. Melalui Eye of Heaven, Zhao Feng mampu menangkap jejak kucing pencuri kecil dan kalajengking muda yang tidak terlihat. Hampir tidak mungkin bagi mereka yang berada di bawah Real Core Originum untuk mendeteksi kucing pencuri kecil. Zhao Feng mengangguk. Bisa dikatakan bahwa itu kucing pencuri kecil adalah pencuri alam yang berkembang dalam kegelapan. Mungkin hanya mata roh Lord milik Zhao Feng yang bisa melawan bakat kecil pencuri kucing. Bahkan ketika kucing pencuri kecil itu berada dalam jarak 20 meter dari Lu Tianyi, yang terakhir tidak menyadari apa-apa. Pada saat ini, hati Zhao Feng menegang. 20 meter, 15 meter, 10 meter, kucing pencuri kecil mengambil kalajengking anak-anak dan mendekati Lu Tianyi. Hanya ketika kucing pencuri kecil itu berjarak 5 atau 6 yard jauhnya, Lu Tianyi tampaknya mendeteksi sesuatu. Setelah semua, kultivasinya telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm dan hampir melampaui Realm Spirit Realm. Meskipun dia dikunci oleh Eye of Ice Soul, dia merasakan sesuatu. Tindakan Lu Tianyi tidak luput dari pandangan Zhao Feng. Hati Zhao Feng bergetar, dia tahu betapa mengerikannya Lu Tianyi dan hanya peredaran Qi-nya yang melindungi dari roh sejati yang mampu membunuh beberapa Lord sejati yang lemah. Pada titik ini, semua Lu Tianyi perlu lakukan adalah melepaskan Qi-nya roh sejati dan itu cukup untuk membunuh kucing pencuri kecil dan kalajengking muda. Kekuatan tempur kucing pencuri yang kecil itu paling banyak hanya dekat dengan peringkat tuan sejati dan terspesialisasi dalam bakat dan kemampuannya. So, kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tiba-tiba menampakkan diri dan menyerang Lu Tianyi. 5 meter, 4 yard, 3 yard. Kucing pencuri kecil itu segera mendekat. Kecepatan kalajengking muda jelas tidak secepat kucing pencuri kecil itu, tetapi yang terakhir telah menggunakan Mystic Snake Blood Whip untuk membungkus kalajengking anak muda dan dengan cepat terbang ke arah Lu Tianyi. Jarak 4-5 meter kurang dari setengah napas untuk kucing pencuri kecil. Menghadapi kemunculan tiba-tiba kucing pencuri kecil itu, Lu Tianyi tidak dapat menghindar atau menghindar saat dia dikunci oleh Eye of Ice Soul. Huff! Yang lain datang untuk mati. Mulut Lu Tianyi meringkuk dalam ejekan. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar karena kecepatannya menurun dan pelindung Qi-nya roh sejati masih ada di sana. Setelah kucing pencuri kecil dan kalajengking muda mendekat, Lu Tianyi dapat membunuh keduanya hanya dengan pelindung Qi roh sejatinya. Kucing pencuri kecil, Anda harus tahu bahwa itu Anda tidak dapat menembus pertahanan Lu Tianyi dengan kekuatan Anda. Mata Zhao Feng masih tetap di langit dan melihat ke bawah. So, Siu, saat kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tiba di depan Lu Tianyi. Mati, Lu Tianyi sudah siap dan melepaskan Key of True Spirit-nya ke dalam gelombang cahaya keemasan yang menyapu selusin yard, cukup untuk membunuh True Lord Rangs yang normal. Hati Zhao Feng mencapai tenggorokannya. Mata roh Lordnya sangat tepat dalam menganalisis kekuatan. Kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tidak memiliki kekuatan untuk melawan Lu Tianyi. Menyingkirkan mereka, bahkan Zhao Feng mungkin langsung dibunuh oleh Lu Tianyi jika yang terakhir mendekat. Ledakan, anak lelaki Lu Tianyi melepaskan gelombang cahaya emas yang mengubah dedaunan dan dahan pohon Yao yang menjulang menjadi debu. Daerah sekitar Lu Tianyi tampaknya telah menguap dan pohon menjulang Yao mengerang tanpa daya pada saat yang bersamaan. Kucing pencuri kecil. Ye Yanyu yang sedang menonton dari belakang berseru dengan ekspresi buruk. Dia memiliki perasaan khusus terhadap kucing pencuri kecil bahkan jika itu bekerja sama dengan Zhao Feng dan menghitungnya. Dia merasa enggan dan sedih pada kematian kucing pencuri kecil itu. Bajingan Zhao Feng, bagaimana Anda bisa begitu berhati dingin untuk mengirim kucing pencuri kecil ke kematiannya? Ye Yanyu menggigit bibirnya dan menatap Eye of Heaven di langit. The Eye of Heaven hanyalah versi yang lebih besar dari mata kiri Zhao Feng. Pada saat ini, Eye of Heaven dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah kematian kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tidak membawa emosi apapun ke Zhao Feng. The Eye of Heaven masih melepaskan energi dingin yang mengunci Lu Tianyi. Hahaha, kamu bisa mengirim semua umpan meriam yang kamu miliki. Lu Tianyi tertawa. Meskipun kecepatannya terbatas,
dia masih mendekati Zhao Feng sedikit demi sedikit. Sedikit, Lu Tianyi melihat seorang pemuda berambut biru di kedalaman ranting-rantingnya. Tampaknya tidak berjiwa dan tidak bergerak. Di samping pemuda berambut biru itu dua mayat racun perak gelap. Senyum mengerikan muncul di wajah Lu Tianyi saat dia mulai tertawa. Saudara Zhao Feng, istana berharga reruntuhan akan turun dalam 3 napas. Suara lembut seorang wanita terdengar dalam pikiran Zhao Feng. Baik, Zhao Feng mengangguk dan menghela nafas. Mulai saat ini dan seterusnya, dalam hitungan ketiga, istana reruntuhan berharga akan turun dan misi Zhao Feng akan lengkap. Namun, Lu Tianyi pasti akan bisa mendekati Zhao Feng dalam 3 waktu nafas. Zhao Feng memperkirakan bahwa itu bahkan jika dia selamat dari 2 mayat racun perak gelap tidak akan bisa. Zhao Feng, tidak peduli seberapa dingin dan menghitung Anda masih tidak bisa lolos dari kematian. Wajah Ye Yanyu dipenuhi dengan niat membunuh dingin. Dia kemudian melihat mata tenang di langit yang sama sekali tidak panik. The Eye of Heaven bahkan memiliki ejekan di dalamnya. Kucing pencuri kecil, kamu memang pintar. Sebuah suara bergema di seluruh dimensi energi mental. Detik berikutnya, miau-miau, seekor kucing kecil abu-abu seukuran telapak tangan muncul tepat di depan Lu Tianyi. Apa, bagaimana ini mungkin? Para jenius dari 3 sekte di belakang semua menyaksikan dengan mata melotot. Segera setelah itu, kalajengking muda itu terlempar keluar oleh cambuk kucing pencuri kecil dan langsung masuk ke mulut Lu Tianyi yang sedang tertawa. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.